Ini adalah pertemuan kita yang ke-5 ya teman-teman, dan ini kita akan membahas distribusi peluang diskrit. Nah, kalau saya nggak salah itu sebelumnya saya udah pernah bahas ya, ada jadi yang namanya peluang itu tuh ada variabel acak, variabel random. Itu jenisnya tuh ada 2 ya teman-teman. Yang satu diskrit, yang satu lagi apa? Ada yang masih ingat mungkin? Continue. Oke, yang satu diskrit, yang satu continue. Pertanyaan saya lagi, ada yang masih ingat nggak definisinya apa? Diskrit itu apa? Continue itu apa? Ada yang masih ingat? Diskrit itu bilangan bulat. Gimana sih? Hasilnya itu suatu bilangan. Kalau continue fungsi gitu nggak sih? Lupa. Apa kebalik? Oke, yang diskrit udah lumayan benar ya. Tapi kalau yang continue masih kurang tepat. Teman-teman masih ada yang ingat definisi dari variabel continue? Ada yang masih ingat? Jadi variabel continue itu adalah variabel yang ini ya, yang peluangnya itu bilangan rasional. Iya betul. Jadi kalau saya nggak salah bilangannya itu tuh kalau variabel diskrit itu bilangan bulat, kalau variabel continue itu kalau saya nggak salah bilangan rasional gitu ya teman-teman. Jadi ada desimalnya. Dan karena dia sifatnya itu peluang apa sih dengan menggunakan bilangan rasional, jadi kemungkinannya itu sangat banyak sekali. Nah sekarang khusus untuk pertemuan ini kita akan bahas peluang diskrit ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita akan fokus ke distribusi peluang ya. Kalau saya nggak salah pertemuan sebelumnya itu kita juga bahas distribusi, tapi kalau yang ini khusus ke peluang diskrit. Nah jadi sebenarnya distribusi peluang diskrit itu ada bermacam-macam ya. Ada 5, ada Bernoulli, binomial, ada uniform, ada hypergeometric, ada Poisson. Nah kita akan coba bahas satu-satu. Nah, sebenarnya distribusi peluang diskrit itu tuh paling apa ya? Bisa dibilang paling gampang untuk dipahami mungkin ya. Jadi tuh peluangnya bukan peluang sih sebenarnya. Jadi benar-benar tuh bilangan bulat seperti benar atau salah, atau itulah percobaan melempar koin lah yang paling simple. Ini kan kemarin sudah pernah kita bahas kan ya. Jadi jumlah munculnya angka 0 berapa, 1 berapa, nih pokoknya totalnya sama dengan 1. Seperti itu ya. Ini contoh yang simpelnya. Nah, jadi sebenarnya variabel diskrit atau peluang diskrit itu distribusi peluang yang hasilnya tuh dapat dihitung secara individual atau ada batasnya lah. Jadi nggak peduli jumlah ruang sampelnya tuh ada 1 juta atau ada 10.000, intinya tetap bisa kita hitung jumlah pastinya gitu ruang sampelnya. Kalau misalkan peluang continue itu agak susah karena banyak sekali. Oke, sampai sini kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ya. Nah, ini ada yang namanya distribusi Bernoulli. Kalau distribusi Bernoulli ini benar-benar cuma 1 kali percobaan dengan 2 alternatif hasil. Ya, jadi benar-benar simple aja gitu. Kayak misalkan kita ngelempar dadu 1 kali aja udah. 1 kali, atau kita ngelempar uang koin 1 kali. Atau misalkan contoh lainnya, hari ini hujan nggak? Atau misalkan kayak apa ya, pertandingan bola kemarin tuh penaltinya gol atau enggak. Nah, terus peluang muncul angka. Nah, sekarang percobaan Bernoulli itu benar-benar cuma 1 kali ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngelempar uang koin sekali, itu namanya percobaan Bernoulli atau distribusi Bernoulli. Tapi kalau misalkan kita ngelempar koinnya 2 kali, nah itu sudah menjadi distribusi 1 kali ya. Jadi bisa dibilang ini distribusi peluang yang paling simple, paling mudah, benar-benar cuma 1 kali aja udah. Oke, sampai sini
teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Jangan kalau bisa jangan chat karena saya nggak bisa melihat isi chatnya. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Nah, setelah Bernoulli ini ada distribusi binomial. Jadi bisa dibilang distribusi binomial ini adalah distribusi Bernoulli, tapi yang dilakukan lebih dari satu kali. Gitu ya, teman-teman. Jadi dia ada ciri-cirinya. Jadi percobaannya sama semua. Jadi kalau kita ngelempar koin, ya udah koin aja gitu. Kita melempar satu koin sebanyak 10 kali. Nah, itu. Jangan ini ya, teman-teman, kita ngelempar uang koin 2 kali. Terus yang ketiga kalinya kita ngelempar koin sama dadu, yang keempat kalinya kita ngelempar koin sama ngambil kartu. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai distribusi binomial karena gimana pun juga percobaannya harus sama. Nah, yang kedua itu peluang dalam setiap percobaan itu besarnya sama ya. Nilainya sama. Jadi bisa dibilang kalau kita melempar uang koin itu peluangnya itu sama-sama setengah gitu. Mau kita lempar 100 kali ke 500 kali peluangnya sama semua setengah. 1/2. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan benda-benda atau misalkan kita ngelempar dadu deh. Di mana dadu itu punya berapa? Ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Apakah itu bisa disebut sebagai percobaan binomial? Gimana, teman-teman? Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa, kalau ada yang menjawab bisa, kondisi seperti apa yang menyebabkan kita ngelempar dadu itu bisa dibilang sebagai distribusi binomial? Ngelempar dadunya satu kali dengan ketinggian yang sama, dengan model pelemparnya sama gitu nggak sih, Kak? Juga kurang tepat. Gimana kira-kira bisa nggak dadu itu kita bilang sebagai percobaan binomial? Nih ya. Jadi kita udah tahu ya mata dadu itu ada 6. Kira-kira bisa nggak kalau kita ngelempar dadu nih, ini kita bilang sebagai distribusi binomial? Kalau bisa, Pak. Coba kalau kita balik. Dibuat kita lihat kondisinya, Kak. Halo, Kak. Ya, silakan gimana? Kalau misalkan tadi kan contoh Bernoulli itu kan koin. Koin. Ya, kalau Bernoulli kan tadi kan atau binomial ini kan contohnya koin. Kalau dadu, kalau misalkan dibuat keadaannya misalkan yang kita mau cari itu mata dadu 3, berarti dia kan hanya ada 2 kemungkinan, antara 3 atau selain 3. Itu bisa disebut binomial nggak kalau kayak gitu? Nah, iya. Ya, jadi itu salah satu kondisi yang membuat Halo Kak, suaranya hilang. Melempar dadu itu bisa jadi binomial ya, teman-teman. Nah, salah satu ciri dari percobaan binomial itu ini tes. Halo? Iya, Kak. Halo? Udah ada, Kak. Iya. Iya. Oke. Iya. Jadi saya ulang ya. Jadi salah satu ciri dari binomial ini adalah dalam setiap percobaan hanya terdapat 2 kemungkinan hasil. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngelempar dadu, itu ada berapa kemungkinan hasilnya? 6. Ada 6. Nah, pada dasarnya teman-teman, mata dadu itu tidak bisa kita sebut sebagai percobaan binomial. Akan tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak gitu ya. Kita bisa membuat dadu ini sebagai percobaan binomial kalau kondisinya itu tepat gitu. Misalkan kayak tadi Masnya bilang mata dadu 3.
Mata dadu 3. Terus sisanya apa? Ya selain 3. Selain 3 tuh apa aja? 1, 2, apa? 4, 5, 6 gitu ya. Atau bisa juga eh, 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 apa Putus-putus Kak. dadu genap. Berarti kan apa? Ini doang kan? Genap ya. Ini 1 kan halo? Halo teman-teman. Suara saya terdengar? Iya, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sudah terdengar. Ya, saya lanjut ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang sebenarnya itu setiap percobaan tuh bisa dibilang bisa disebut sebagai percobaan Bernoulli. Akan tetapi syaratnya adalah kita harus membuat kondisi atau persyaratannya lebih dulu gitu. Kayak misalkan ini ya teman-teman. Nih. Nah terus salah satu ciri yang lain adalah nih peluang dalam setiap percobaan besar atau nilainya sama. Nah sekarang kalau misalkan mata dadu kita lihat begini aja kan besarnya sama, akan tetapi hasilnya tuh lebih dari 2 gitu loh. Nah sekarang kalau misalkan kita bikin syarat seperti ini besarnya sama-sama 50% ya, sama-sama 50-50 ya, karena kenapa 50-50? Karena pertanyaannya cuma ini aja, ini atau ini gitu. Ruang sampel itu jadi ada 2, 3 dan ini. Tapi kalau misalkan kayak gini, ruang sampelnya ada 6. Nah, dimanapun juga, ini peluangnya tetap sama besarnya setiap ini 50%, 50% gitu. Nah, setiap percobaan bersifat bebas satu sama lain. Nah, oke ya. Nah, jadi distribusi binomial itu ada rumusnya ya, teman-teman. Rumusnya itu melibatkan kombinasi. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman, terkait distribusi binomial atau mungkin cara hitungnya atau contohnya? Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Kalau contoh soalnya udah ada Kak. Di PDF itu kan. Ya maksudnya Ya, di contoh PDF soalnya itu. di PDF yang saya kasih itu, di contoh soal yang saya kasih itu ada di PDF, tapi kalau kita mau coba lihat di modul ya, coba kita lihat di modul ya. Ada nggak ya contoh soal yang bisa di ini ya? Coba ini deh Kak. Apa latihan 4.9. Kalau di situ 4.8. Halaman Halaman berapa? 4.8. Nah, itu modul 4 berarti ya? Sekarang Oke. iya. Sekarang Modul 5 itu, kita oh bahas. iya saya mundur ya. Maaf Kak. Iya salah. Nggak jadi. Coba ya, ini modul 5 nih. Ini ya. Ini mah udah ada jawabannya. Jangan. Berapa peluang mendapatkan 6 bermuka gambar ketika sebanyak 10 kali. Nah, ini nomor 1 ini juga contoh soal pakai binomial ya, teman-teman. Berapa peluang mendapatkan 6 bermuka gambar? Kita coba deh. Kita coba pakai Word ya. Coba. Ya.
Ini kalau kita lihat rumus binomial kan ada ini ya. Ini saya copy ke sini aja ya. Nih. Nah, sekarang gimana caranya kita masukin satu persatu komponen ini ke dalam rumus binomial ini gitu kan, kalau kita mau coba gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu n-nya itu berapa gitu ya. N yang ada di sini tuh maksudnya adalah ini ya, total jumlah percobaan ya. Di sini kan kita tahu nih, melakukan pelemparan dengan sebuah mata uang sebanyak 10 kali, berarti n-nya itu ada 10 ya. Terus apalagi yang kita tahu? Kita tahu ada X gitu ya. X-nya itu apa? X-nya itu adalah 6. Jadi X-nya itu bisa dibilang kayak syaratnya kali ya. X-nya 6, terus P-nya berapa? Ini kan mata uang ya. Mata uang berarti jelas 0,5. Terus Q-nya itu berapa? Q-nya itu adalah 1 dikurang P. Berarti 1 dikurang 0,5 sama dengan ya 0,5. 0,5. Ya, betul. Nah, sekarang gimana cara masukin ke rumus ini gitu kan. Yang pertama kita harus hitung dulu kombinasi ya. Kita hitung kombinasi ya, teman-teman. Biar apa? Kita hitung kombinasi. Kita hitung kombinasi dari berapa N. N-nya berapa? N-nya itu 10. X-nya itu 6. Gini ya. Kita hitung kombinasi. Kombinasi itu rumusnya itu seperti yang ada di sebelahnya. Jadi N faktorial berarti 10. 10 faktorial. X itu 6. 6 faktorial. Kita kali dengan 10 kurang 6. Ini ya. 10 kurang 6 faktorial sama dengan berapa nih? Sama dengan 6 faktorial 4 faktorial gini. Ini 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, ini kita coret ya. 6-nya kita coret. Sisa 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berapa nih? 210 bagi 8. 210. 210. Oke, 210. Nah, terus tinggal kita hitung ini ya, P pangkat X ya. P-nya itu berapa? 0,5 pangkat 6. pangkat 6. Nah, ini gimana gitu, men. Terus Aduh, ini saya pakai Excel. Iya, nggak apa-apa. Terus ada lagi 1 dikurang P. 1 dikurang P itu 0,5 juga. Dipangkati 4. 4 ya. Ya. Nah, ini juga hitung berapa, baru nanti hasilnya tinggal kita kali ya. Ini kali ini gitu. Nah, itu dapat berapa? Seperti itu. Itu yang 0,5 pangkat 6 0,015625. Berapa? 0,015625. 5625. Oke. Kalau yang ini 0, berapa? 0,0625. 0625. Oke. Nah, berarti sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita udah tinggal kaliin aja semuanya gitu kan ya. 210 kali 0,015625 kali 0,0625. Oke, nah dapat nih berapa nih? 0,205. 0,2. 0,2050 gitu ya. 205. Ya oke lah, gitu ya, 205 ya. Oke, jadi bisa dibilang peluang untuk mendapatkan 6 gambar
ketika melakukan pelemparan uang koin sebanyak 10 kali itu peluangnya adalah 0,205 20,5%. Oh, gede juga berarti 20% ya. Coba kita cek benar nggak ya jawabannya. Benar jawabannya, Kak. Oke, oke lah. Oke, ini P tadi contoh itu apa, Kak? ya, yang mana? P tadi itu apa? Notasi itu P itu ini. loh. P itu peluangnya. Peluang apa? Ini kan uang ya, mata uang logam ya. Uang itu kan uang koin ya. Uang koin itu kan peluangnya hanya ada dua kan, gambar atau kan ya. Masing-masing peluangnya setengah. Oke. Kalau X itu notasi X itu apa, Kak? Kalau X itu ini Percobaan apa? Kan kalau pelemparan tuh N. sorry enggak enggak bukan. Untuk memahaminya kayak gini ya, N banyaknya percobaan ada 10 kali. Terus X itu adalah yang ditanya gitu deh, gitu aja deh. X itu yang ditanya. Jadi kita coba ngelempar uang koin berapa 10 kali gitu. Itu N. Nah, terus yang ditanya apa nih? Coba dong berapa sih lo peluangnya dapetin tiga gambar gitu. Itu X itu. Oke. P peluang. Iya, P itu peluang. Peluang apa? P itu peluang. Peluang ini memang kalau P ini memang apa? Nggak disebut di soal ya teman-teman. Sorry, bukan nggak disebut di soal, tapi terkadang kita harus menghitung sendiri peluangnya gitu. Ini kan di sini kita Peluang. udah tahu mata uang gitu ya. Mata uang berarti peluangnya berapa, setengah. Seperti itu. Peluang sukses, peluang gagal gitu ya, Kak. Iya atau seperti itulah intinya sih. Kalau kenapa saya nggak mau terlalu ke sukses gagal gitu ya, karena takutnya tuh nanti teman-teman ada yang bingung gitu. Ini sukses kalau apa, gagal nih kalau apa gitu. Takutnya malah jadi terbalik-balik seperti itu. Maaf Kak, Ah. itu 1 kurang P-nya pangkat 1 kurang apa X kurang 1? Yang mana 1 kurang P? Ini. Iya, pangkatnya itu X, tapi di bawah kenapa pangkatnya 4 ya, bukan min 4 ya? Yang Oh, pangkat itu Kak, yang di rumus kayaknya ada salah ketik. Oh, iya. Ini harusnya bukan 1 dikurang X ya, tapi N dikurang X ini yang benar nih. Yang benar ya. Ini gimana cara benernya lagi gambar. Nah, kayak ginilah. Nih, gini aja. Tuh, ini ya. Jadi yang benar itu N dikurang X. Yang sini agak nanti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait distribusi binomial. Kakak gue mau nanya dong yang Iya. tadi, Iya, yang coba tadi. Boleh ini. diganti ke, ya yang itu. Buat yang soal faktorial, ini maaf ya terlalu basic pertanyaannya. Kalau yang Iya. 10 faktorial itu kan 10 dikali 9 itu dikali sampai 1 gitu ya? Iya, betul. Ya, itu kok cuma sampai 7 itu gimana caranya? Oh, ya, saya coba di sini ya. Faktorial ya. Jadi kita tadi tuh kombinasi seperti ini kan ya, 10 6 gini ya. Ini sama dengan 10 faktorial. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Ya, kelihatan nggak? 4 ini. Seperti ini kan? Nah, terus selanjutnya adalah 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali berapa? 6 gitu kan ya? 5 kali 4 kali 3 kali 2 makin berantakan kali 1. Nah, gini ya.
dikali ini kan 6 faktorial kan. 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Nah, terus dalam kurung ini ya 10 kurang 4 kok 10 kurang 4, 10 kurang 6. Maaf, salah. Ini ya 10 kurang 6 gitu ya. 10 kurang 6. 4 faktorial ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ya. Ini kalau dijabarkan jadinya panjang seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, Mas. Ini mana yang bisa kita coret gitu? Mana yang bisa kita coret? Oh, iya. Yang 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu dicoret semua. Ini Jadi kan? sisanya, Gini kan ya? iya benar. Nah, jadi apa enggak lebih singkat kalau saya nulisnya kayak gini aja gitu. Ini kali 6 faktorial. Nah, lebih singkat kan kalau saya nulisnya gini. 6 faktorial kali 4 faktorial. Ini kan bisa seperti ini. Nah, gitu. Jadi ya tinggal ini aja. Gitu. Oke, Kak. Udah paham, Kak. Kemarin soalnya nyoba sendiri kok bingung di situnya. Oke. Terima kasih, Kak Restu ya. Iya. Oke, gimana teman-teman sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, mau lanjut kerjain soal lagi atau gimana? Kita masih ada distribusi yang lain. Coba satu soal lagi, Kak. Satu soal lagi, oke ya. Suatu suku cadang. Oke deh. Ini kayaknya soal nomor 2 juga masih bisa nih pakai ini. Suatu suku cadang dapat hitunglah peluang bahwa. Nah, oke. Ini ya, soal ini ya. Soal nomor 2. Coba kita coba. Oke. Bisa nggak? Soal nomor 2. Nah, oke. Oke, teman-teman. Soal nomor 2A. 2A gimana? P-nya berapa? P-nya 3/4. 3/4. Ya. Q-nya berapa? 1/4. 1/4, oke. Terus apa lagi yang ditanya nih? N. Tepat N. 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak kena. Sekarang pertanyaan saya, N-nya berapa? N-nya 4. 2. Iya, 4. Oke, ini kita hitung A dulu ya, A dulu. N-nya berapa? 4. Iya. 4 apa 2? 4. 4. 4 ya. X-nya berapa? 2. X-nya 2. Nah, oke. Baru kita bisa hitung kita hitung ini dulu ya. Kita hitung kombinasinya dulu ya. Kombinasi dari 4 itu kan 2. Ya. Terus kita kali ini dulu deh biar nggak itu. Coba ya. Ini kan berarti ini ya 4 faktorial ya. Ya. Ini 2 terus Kali 2 faktorial. Itu ya, teman-teman. Oke, ada yang langsung tahu berapa? 8, 6. 4 kali 3 12. Iya ya. 6 ya. 6. Ya. Terus kita hitung apa lagi berarti di sini? Kita hitung P, ini ya. P pangkat X. 3/4 ya. 3/4 pangkat berapa? X 2. X2. Pangkat berapa? 2/4. Pangkat 2. Angkat Oke. 2, Kak. 2. Ini berapa? 9/16. Apa ya? 0,5625. 0,5625. Berapa? 0,56 5625. 25. Oke. Nah, terus satu lagi kita hitung apa? 1/4 1/4. di pangkat 2.
Pangkat 2. 2. 0,0625. 0, 6. 0,0625. Oh, oke. Nah, oke, ya udah. Ini tinggal kita kalikan aja ya. 6 gitu kan. 6 kali ini 0,21. kali ini 0,210. berapa? 0,210. Jadi jawabannya 0,210. Ini pecahan di sini. Gimana? Di rumusnya pecahan sih. Nggak di rumusnya. rumus, di Apa jawabannya? kunci jawaban. Pecahan ya? Ya, Iya, pecahan. nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman paham cara ngitungnya ya. Dan juga balik lagi Oh, ke sama sih aturannya. harganya. Sama ya. Nilainya sama. Oke. Nggak apa-apa gini. Kalau yang penting adalah teman-teman paham cara hitungnya gimana dan juga jangan percaya 100% sama kunci jawaban yang di BMP ya. Jadi kalau udah yakin hitungannya benar, udah itu jawabannya pasti. Yakin. Oke. Sekarang coba untuk yang B caranya gimana? Ada yang mau coba? Kak, itu yang Ki itu 1 kurang P, Kak. 1 kurang P, Ki itu. Iya, betul. 1 kurang P, betul. Benar. Sama dengan 1 kurang ini ya, 3/4 ya. Karena berapa? 1/4 gitu ya. 4, sorry. Iya, oke. Oke. Kak, maaf. Itu yang 4 faktorial per 2 faktorial di dalam kurung itu tadi itu saya nggak ngikutin. Itu nanti 2 kali 1 di dalam kurung 2 kali 1 lagi gitu ya? Oh iya, ini kalau ini saya jabarkan ya. Halo guys. Saya jabarkan jadi gini kan, Aduh. 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti saya bisa coret gitu ya atas bawah ya? Oh bisa. 4 kurang 2 faktorial tuh 2 kali 1 gitu ya. Ini hasilnya adalah berapa tuh? 12 per 2, 6. 12 per 2, 6. Oke. Ada yang bingung. Ya. Iya, yang bingung gimana? Tanya aja nggak apa-apa. Halo teman-teman, kalau ada yang bingung tanya aja silakan. Kita masih coba di soal nomor 2A ya. Silakan kalau ada yang bingung. Tadi yang 3/4 itu gimana Kak dapetnya? 3/4 dari soal. Ini, dari sini. Itu di kurung pangkat 2. Oh, dari rumus itu ya, binomial tadi ya. Nah, rumus binomial itu apa? Rumus binomial itu ini ya. Ada kombinasi dikali peluang pangkat X, terus dikali lagi sama Q itu ini ya, 1 dikurang P ya, di pangkat N dikurang X. Nah, 3/4 dari mana? 3/4 dari soalnya ya. Iya, oke. Oke, terus gimana? 4 dari mana? 4 dari soalnya ini ya. 2 dari 4 gitu. 3 dari 4 gitu. 2 dari mana? 2 dari soal juga. Tepat 2 gitu kan. Oke, sampai sini ada yang masih bingung teman-teman? Tanya aja nggak apa-apa ya. Kalau udah tidak ada pertanyaan, coba teman-teman mungkin bisa coba kerjakan untuk yang soal nomor 2B. Gimana caranya soal nomor 2B? Paling banyak 3 dari 4. Paling banyak 3. Berarti 0 masuk kan ya, Kak? Nah, coba gimana? Saya bingung di 0-nya masuk nggak ya? Ini lagi coba ngitung sih. Paling banyak 3 nih. Sekarang gini ya. Kita coba ke sini ya. Ini soal nomor 2A ya. 2A itu adalah kita mencari peluang untuk X sama dengan 2. Itu ya teman-teman. X sama dengan 2. Nah, kalau 2B itu adalah kita mencari peluang untuk X gimana? Paling sama dengan 3. Paling banyak 3.
Paling banyak 3. Itu berarti lambangnya kayak gimana teman-teman? Lambangnya begini kah? Atau Ya, gimana? begitu. Iya, kayak gitu. Bukan. X. X-nya di tengah, Kak. Jadi 0. Kurang dari sama dengan. 0 kurang Iya benar. dari sama dengan Kurang dari sama dengan. X Coba kurang dari coba sama dengan 3. soalnya dibaca coba. Paling Paling banyak banyak 3. paling banyak 3 dari 4 suku cadang. X kurang dari 3. Kurang dari 3. Kurang dari 3. tuh. Bener nggak? Iya. Iya, paling banyak 3 soalnya, Kak. Paling banyak 3. Berarti X Oh, iya. itu kalau 0 boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Banyak. Kalau 1 boleh nggak? Boleh. 2 2. Enggak. boleh. Yang Kalau 3. 3 Boleh. boleh. Kalau 4 boleh nggak 4? Enggak boleh karena paling banyak 3. Oke, benar. Paling banyak 3 ya. Nah, kalau seperti ini, itu berarti teman-teman harus berapa kali menghitung pakai binomial? 4 kali. 4 4 kali. kali. Benar. Tapi Yang bisa pertama- disederhanakan 1 kali aja, Kak. Lah, caranya? Pakai Oh iya, X-nya bisa. sama dengan Benar-benar. 0. Iya, pakai X-nya sama dengan 0 aja. X-nya sama dengan 0. Iya, bisa. Sepertinya kurang tepat deh kalau X-nya sama dan 0. Bukan X sama dengan 4 ya? Nah, itu yang benar ya. Jadi Dikurangin aja. Berarti Dikurangin X-nya 1 ya? jadi acara bisa tuh. tuh, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau saya bikin garis nih. Ini misalkan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang daripada teman-teman hitung ini satu-satu, terus nanti teman-teman jumlahkan, akan lebih baik kalau teman-teman menghitung langsung ini, baru nanti apa? Dikurangin 1 dikurangin itu hasilnya. Baru nanti dikurangin ini. Gitu, Oke, jadi dapatlah ini. Oke? Ya. Gimana, Oh gimana, iya. Makanya coba ngitung satu-satu panjang banget. Iya, benar. Sekarang kalau misalkan kita hitung satu-satu, kita pakai cara ini ya, bisa. Tapi Benar. makan waktu. Makan waktu banget ini. Tuh. Ya, makan waktu banget, Pak. Iya. Sekarang teman-teman kebayang nggak kalau soal kayak gini nih, anggap deh dari 20 suku cadang gitu. Terus teman-teman hitung satu-satu kayak gini gitu. 0, 1, 2, 3 sampai 18, ya kan? Ya. Akan lebih baik kalau teman-teman hitungnya tuh cara berpikirnya tuh dibalik gitu. Jadi teman-teman harus ingat ini total semua ya, peluang itu adalah sama dengan 1. Ya, itu mutlak, itu pasti gitu. Nah, daripada teman-teman hitung ini, lebih baik teman-teman hitung langsung 4 aja. X sama dengan 4, baru nanti dikurang 1, dikurang peluang X sama dengan 4. 4. Gitu. Nah, baru itu nanti sama dengan ini hasilnya, total ini semua. Oke. Coba kita hitung sama-sama yuk. Oke, jadi kita hitung X sama dengan 4 ya. Berarti berapa tuh? Kita bikin ini ya. Kita bikin kombinasi dari berapa? 4 rusak 4 gitu. Ya. Ini berapa berarti? Ini 1. berarti satu ya. 1 gini. 4. Iya, 1. Iya. 1. 4 dikali 4 kurang 4. 0 faktorial. Nah, jadi 1 ya. Oke. Iya. 1. Terus yang kedua kita hitung 3. berapa tadi? Oke, 3/4 ya. 3/4 pangkat berapa? 4. 4. Nah, ini berapa? Terus 24. Terus yang kedua kita hitung 1/4 ya. 1/4 pangkat
Pangkat berapa? 0. 2. Iya deh 0. Maaf. 4 kurang 4. Kenapa pangkat 2? Coba. Salah. Salah. Siap salah. Oke, berarti yang perlu kita hitung cuma ini aja ya. Ini berapa tadi? Ini berapa teman-teman? 243 per 0,75. 256. Kalau pecahan aku 0,75 pangkat 4. 0,316400625. 3164 0625. 062. Gini. Gini ya? Oke, Ya. nah, ya udah. Ya itu Berarti hasilnya. ya, oke. Berarti untuk yang B paling banyak 3 dari 4 suku cadang itu adalah ya udah tinggal ini aja berarti. Sama dengan Dikurangi 1. 1 nggak sih, Kak? Bukan dikurang 1, tapi 1 dikurang itu ya. Iya. Jangan kebalik Dan maksud kembali. saya. 4, Iya. 6, 2, 5 gini. Nah udah ini itu jawabannya. disederhanain jadi 0,316 boleh nggak sih? Oh bisa Bisa. boleh. Boleh. Oh. Boleh. Ya, Boleh 2 aja. lah gitu. Nah, berapa jadi? 0,68. 68. 68. 8 ya. Nah, ini Ya. kan enak saya. Itunya doang yang tahu. Itu logikanya tadi gimana sih, Kak? Atas itu loh, yang 4 itu loh. Gimana tadi yang berwarna-warni itu? Ada? Ya, yang mana? Yang mana? Nah, itu. Bentar, menganalogikakan dulu. Iya. Oke. Teman-teman yang lain, kira-kira ini bisa dipahami nggak? Atau ya, yang masih belum paham tanya aja ya. Nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa banget. Ya itu, maksudnya kalau misalkan nih bilangannya ada 20, berarti 1 dikurangi PX sama dengan 20 gitu. Oke, sekarang gini deh. Mana lagi? Nih, coba ya. Sekarang soalnya saya ganti deh. Kita pakai sama semua, tapi coba misalkan N-nya itu, ini kan kalau di soal kan N-nya 4 ya. Tapi sekarang gimana kalau misalkan N-nya itu 40? N-nya 40 terus X-nya itu kan paling banyak 3 gitu ya. Coba ya. Kalau misalkan saya bikin paling banyak 39. Gimana ngitungnya kok kayak gini? P-nya sama deh, 3/4. Tuh. Q-nya berapa? 1/4. Ya. Sekarang kalau misalkan saya bikin kayak gini, teman-teman ngitungnya gimana? Buat ini ya, yang nggak paham ini ya, yang belum paham ini. 0, 1, 2, 3 sampai 39. Ya, apakah akan menghitung seperti itu? Apa itu nggak menghabiskan waktu? Atau Sangat gimana? menghabiskan waktu Menghabiskan waktu, Kak. dan capek dan Sekarang lain-lain. daripada kita hitung manual dari 1 sampai 39 terus kita jumlahkan, kenapa nggak cara berpikirnya kita balik gitu ya? Karena pasti ya total peluang itu sama dengan 1 ya teman-teman. Sama dengan 1. Sama kayak ini nih, P plus Q itu 1 ya kalau dilihat-lihat di sini ya. Ya, Ya, P plus Q itu sama dengan 1. 1. Ya. Sama ya. Nah, sama halnya kayak gini. Ini nggak usah terlalu terpaku sama jumlah n berapa, mau saya bikin segini kayak atau berapa, ya kan? Yang penting adalah paham cara ininya gitu. Sekarang ini ya. Saya coba di Excel ya. Misalkan nih. Ini X sama dengan 1. Kelihatan ya. X 3X. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai cara klasik, cara awal yang saya ajarin tadi, itu teman-teman akan hitung binomial tuh X-nya sama dengan 1. Pertama, sorry. Ini ada 1 lagi di sini ya. X sama dengan 0. Nah, gitu. 0.
Jadi yang pertama teman-teman akan hitung X sama dengan 0 dan hitungnya pakai rumus yang ini. Iya. Yap. Terus teman-teman akan hitung lagi X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, baru dijumlah. Gini ya. Atau enggak gitu. Ini saya tunjukin deh. Saya tunjukin caranya sekalian di Excel ya. Ini gitu kan. Kalau di Excel itu ada namanya mana sih? Ada namanya binom this ya. Number S, trial. Nah, number X-nya berapa? Number S-nya itu kita ambil 0. Trialnya itu ada berapa? Trialnya itu kita ambil ada berapa tadi? Ada 4. 3, 4. Ada 4. Peluangnya berapa? Peluangnya itu 3/4. 3/4 itu berarti 0,75 ya. 0,75. Nah, sekarang kumulatif atau enggak kita pilih yang false. Kita pilih yang false saja ya. Nah, gitu. Cepet sekali. Masya Ini Allah. adalah peluang ya. Saya gedein ya. Oke. Ini adalah peluang X-nya 0. Sekarang kalau X-nya 1 berapa? Saya copy. Saya ini sini ya. Segini. Kalau X-nya 2 berapa? X-nya 2 segitu. Kalau X-nya 3 berapa? X-nya 3 segitu. Nah, terus teman-teman hitungnya gimana ya? Ini kita jumlah semua gitu ya. Gitu kan. Nah, totalnya 0,68. 0,68. Nih, halo? Iya Kak. Ya. Sama Kak kayak yang tadi. Oke, sama. 0,68. Nih sama saya ini ya. Iya. Ini ya teman-teman. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Ini cara klasik ya, cara klasik. Masih ada yang bingung sampai sini nggak? Peluang. Tidak. Nah sekarang ya oke lah ini saya ngitung pakai Excel cepet ya. Tapi kalau misalkan teman-teman hitung pakai manual atau di kertas gitu kan ini cukup makan waktu ya. Nah sekarang alangkah baiknya kalau kita hitung langsung 4. Ini saya copy lagi gitu ya. Nah 4 itu kan hasilnya segini 0,31. Nah ini total semua ini teman-teman itu pasti 1 jumlahnya. 1. Nih, coba ya, bener-bener 1 nggak? Harusnya sih bener nih. Nah 1. Oh iya. Selamat. Terus, nah sekarang gimana caranya kita mencari gimana caranya kita cari ini ya 0,68 dengan cara cepat gitu ya. Kita kurangin aja kan. 1 kurang ini. Tahu. Oke, logikanya dapat. Yeay. Aduh, ini sama dengan pengambilan bola warna sama dengan berbeda gitu. Ya oke. Ya yang penting teman-teman paham ininya ya. Paham Paham. Penalarannya gitu. Oke. Sekarang saya ulang lagi sampai sini masih ada yang belum paham nggak? Ini di-record nggak sih, Kak? Nggak di-record. Sejauh ini paham. Kak. Oke, iya sejauh ini paham. Oke, kalau gitu, nah kalau gitu mungkin ada yang udah bisa 2C, minimal 3 nih, gimana? Minimal 3. Kalau tadi maksimal 3 kan begini. Kalau minimal 3 berarti apa? Ya 3. X lebih besar sama dengan 3. Minimal 3. P sama 3. X ada di antara 3 dan 2. X-nya 3 dong. Minimal 3. Coba. Berarti 3 bisa. Kecil berarti. 3 bisa. Berarti 3 dan 4 ya? Iya, 3 dan 4. Iya. Berarti 3 dan 4. Nah, udah nih, udah ada ininya. Berarti apa? Ini doang kan? Hanya ini kan? Seperti itu ya, teman-teman. Kita tinggal jumlahkan aja 1, 2. Tambah. Apa ini? Untuk penulisannya gimana ya?
peluang X lebih dari sama dengan 3 atau gimana? Nah, ini nih ya. Kalau C kok ini maaf. Kalau C itu penulisannya seperti ini. Peluang X lebih besar atau sama dengan 3 gitu ya, teman-teman. Ini artinya adalah X itu sama dengan berapa? 3 dan 4. 3 X X sama sama dengan dengan 4. ya, kalau X sama dengan 5 boleh nggak? Tidak. Boleh tapi nggak ada soalnya. Kan barangnya nggak ada. Kan barangnya nggak ada, cuma Barangnya nggak ada. 4. Iya, Kak betul. Fa, tolong jangan buat barang sendiri. Cuma ada 4 ya. Kecuali dinyatakan lain di soal gitu. Ya, kecuali goib gitu. Oke, kalau X sama dengan 2 boleh apa enggak? Tidak boleh Ya. di Nggak boleh, karena minimal 3. Nggak boleh ya. Kurang Jadi dari 3. 3 dan 4. Oke, jadi penulisannya seperti itu ya. Ya, Kak. Kak Cikenia lah karaoke. Ada sampai karaoke anjir di Simpuru. Oke, sini gimana? Apa? Untuk yang 2C ada yang Ya. sudah coba, ada yang bisa atau ada yang masih bingung? Kak Fat mungkin. Kak Fat tuh bisnya ngitungan. Ayo Kak. Minimal 3 dari 4. Ya, ini nanti bisa dicoba ya. Enggak. Berapaan rataan? Kalau Jadi nomor berapa? D ini apa simpan baku banyak yang mampu berapakah rataan? Rataan itu rata-rata maksudnya Kak? Iya, rata-rata 3/4. 3 Maaf tadi teh yang peluang X kurang dari sama dengan 3, nolnya masuk ya? Gimana? Nolnya masuk ya yang X kurang dari sama dengan 3? Iya, nolnya masuk. Nolnya masuk. Ya, karena kan kurang dari sama dengan 3 kan. Kurang dari 3. Oh iya. Oke. Oke ya. Kalau gitu untuk binomial ada yang belum paham? Kalau udah paham saya coba ke distribusi lainnya ya. Lah itu tadi yang 2D Kak, ada rataan itu gimana? Ah, itu nggak usah lah, nggak usah dihitung lah itu. Semoga tidak muncul ya Allah. Nggak, kalau ini berapa rataan simpan baku banyaknya suku cadang yang mampu menahan guncangan. Sekarang gini ya, suku cadangnya itu cuma ada 4. Cuma ada 4 ya. Tapi masalahnya adalah ini yang D ini nih based on pertanyaan yang mana gitu. Apakah secara umum? Kalau secara umum kayak gini ya. Kalau suku cadangnya ada 4, tapi yang bisa tahan uji itu cuma 3/4 ya, berarti kan cuma ada 3 kan yang bisa tahan. Bener nggak? Iya. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya berapa rataan dan simpan baku gitu ya, sekarang hitung aja dari 3 bagi 4 itu berapa, terus masing-masing dihitung aja untuk variannya berapa, ininya berapa. Tapi coba kita lihat kuncinya aja deh ya. Apa sih jawabannya sebenarnya? Ini dia pakai yang namanya nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi sama varian. Kalau Simpangan baku. Masya Allah. ya simpan baku bener ini ada di sini ya. Menyala nggak tuh kepala? Itu astagfirullah. Nah, ini ada yang ini ya. Iya. Ini sebenarnya nggak begitu ini sih, tapi kalau ini rumusnya nggak begitu ini ya teman-teman, nggak begitu inilah. Oke, ini mau dibahas juga nggak? Saya nggak ada di sini ya. Iya, karena nggak ini. Jadi kalau misalkan kalau kita udah tahu di soal ya, kita udah tahu di soal N-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa, itu kalau kita mau mencari nilai ekspektasi seperti ini, itu cukup N dikali P. Ini ya teman-teman, jadi 4
dikali dengan 3/4. 3/4, benar. 3/4. Sama dengan berapa? Ya, 3. 3. Udah seperti ini aja. Doang, sekarang, Pak. iya, sekarang kalau misalnya kita mau cari apa tadi? Varian ya. Variannya itu adalah nilai mana sih? Nilai ekspektasi. Varian sama simpangan baku ya? Dikali dengan Q. Nah, gini. Jadi berapa? 3 ya, kita udah dapat 3 ya. 3 dikali I-nya 1/4. 3/4. Muter lagi. Balik ke awal jadi 3/4. Tapi emangnya begitu. Memang rumusnya itu cuma ini aja rumusnya. Varian sama simpangan. N kali P, ini kali ini gitu. Iya, sangkanya di mana? Benar kan ya? Iya benar. Coba. Kita cek ya. Ngitungnya bukan kayak varian kayak data kelompok, data tunggal gitu-gitu ya kayak enggak ya, enggak sama ya? Oh, gini, karena ini simpangan baku, jadi harus diapain teman-teman? Karena ini simpangan baku, jadi harus diakar ya. Iya. Harus diakar. Berapa coba? Akar dari 3/4. 0,75 diakar. 0,87. 0, gitu ya. 87 Kak Fat, 7. Ya oke lah, ambil tengah-tengah deh 85 gitu. Oke, jadi ini jawabannya varian. Yang ditanyakan simpangan baku. Simpangan baku itu adalah jangan lupa ya teman-teman. Simpangan baku ini adalah varian gitu ya. Ada pangkat 2. Nah, kalau yang ditanya simpangan baku itu berarti adalah akar dari varian ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk binomial? Astagfirullah. Oke, kalau nggak ada, saya coba lanjut ya. Ya. Ya Kak. Oke, bukan satu lagi sih. Ini yang kedua ada yang namanya distribusi hypergeometrik. Jadi ini tuh lebih cocok untuk soal yang pengambilannya tuh nggak tanpa pengembalian, nggak dibalikin lagi gitu. Jadi jumlah populasi setiap kali kita mengambil itu selalu berkurang. Seperti itu. Gitu. Kakak itu disconnect kah? Iya, kayak nggak ada suaranya. Iya, dia disconnect deh. Loh. Oh, laptopnya Kak Restu mati. Oh. Oke, ini mau dilanjut atau nyalakan? Oh, dilanjut, tunggu. Kita tunggu. Tunggu Ya, aja kali ya. Dia yang lanjutin ini. Apa Mas Ded? Kok aktif sih? Kak Fat mau tanya dong. Hah? Terus gimana nih Kak? Ditunggu aja kita. Ditunggu dulu. Oke. Ngobrol-ngobrol aja dari UPBJ mana ini? Dari prodi apa sih kebanyakan? Sistem Ada informasi? sistem informasi nggak? Ada? Ada dong. Ada Banyak rata-rata ini. Oke, tapi itu mana ini? What?
Oh my god. Kukira lebih banyak anak matematika loh. What are you talking about, Ibrahim? Tuh kalau bisa matematika nggak usah dapet deh ini. Anak matematika. Anak matematika. Matematika nggak usah dapet lah. Anak data science gak kesini ya? Oh belum sih, belum ya. Kak, udah loh. Surakarta belum ada prodi data science sih, Kak. Oh, data science biasanya ada loh, maksudnya harusnya masuk ya. Kayaknya prodi baru Kalau deh, Kak. statistik. Iya sih. Ada yang anak data science gak? Kak Ali di sini belum ada. Tapi saya harap ada. Belum ada kayaknya. Banyak Belum ada yang asesor. masuk. Kayaknya pusing anak data science masih semester 1 ya. Jadi kayak aduh apa ini? Iya, pusing masuk Kayaknya sales prodi data baru, nih Kak. baru pertama. Kayak di UPBJJ belum ada semua deh, Kak, data science. Ada Iya, di baru tahu kalau Jakarta. Jakarta. Ada anak akuntansi nggak sih di sini? Gak ada, adanya anak sistem informasi. Kenapa? Cari siapa Anda? Ketut banget. Galak banget tuh. Salah. Iya, baru tanya takut kena mental, Kak. Salah Salam tanya. kenal ya salah. semua. Yang nanya langsung ngemut itu. Iya, kamu itu. Kak, kaget. Enggak dong. Ya maaf ya. Maaf ya. Ya. By the way, si Ibrahim kok diem-diem mulu, Abang? Hah? Lagi ngoding bang. Lagi ngoding. Lagi ngoding. Oh, lagi ngoding apa tuh? Kenapa cari siapa? Lagi lembur ya, Bang? Hekel ya. Tolong kaki saya sakit. Dulu ya sekarang. Udah join. Halo, suara saya terdengar? Ya, Terdengar, Kak. Dengar, Kak. Terdengar. Maaf ya tadi itu tiba-tiba mati. Oke, Itu oke Kak, enggak It's apa-apa. okay, nggak apa-apa. ya kita lanjut ya tadi sampai ke distribusi. Untuk yang binomial ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Oke, Saat kalau ini belum ada sih, Kak. Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut ke ini ya. Ada namanya distribusi hypergeometrik. Ini lebih ke pengambilan tanpa pengembalian. Ya. Ini rumusnya benar-benar pakai kombinasi semua ya teman-teman. Jadi kombinasinya tuh ada 3 di sini tuh ada kombinasi antara populasi, kombinasi dengan masing-masing kategorinya. Nah, jadi kalau misalkan saya bikin contoh soal di PDF yang awal tadi tuh ada nggak sih tadi di awal tuh ada contoh soalnya nggak sih yang saya kasih ya? Ada ya. Ada Kak. Ada, Kak. Ada pembahasannya juga atau nggak ada? Ada. Pembahasannya juga ada. Oke. Di modul ada nggak ya contohnya ya? Coba ya. Di modul harusnya ada, tapi semoga nggak ada. Maksudnya coba kita coba cari ada nggak? Ini Geometrik. uniform. Ini hypergeom. Ini nih. Ini ya. Sebuah panitia nggak sih? Bukan. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini rumusnya nih seperti di sini nih. Jadi ada sama kayak tadi ada rata-rata varian, tapi ini belakangan lah. Inilah kita fokus ke rumusnya dulu ya. Ada soalnya nggak ya? Ada soal. Nah, ini. Ya ini itu bisa sebuah nggak ya? panitia. Sebuah panitia tadi. Sebuah ini 5 orang nih secara jadi 3 perempuan dan 5 laki-laki. Nah, coba ini ya. Kita Kak, coba sebentar, kerjain Kak. ya. Itu kan panitianya cuma 5 orang, tapi terdiri dari 3 sama 5. Enggak, sebenarnya ini totalnya ada 8 orang. Ada 8 orang. Tapi dari 8 orang itu diambil 5. Diambil 5 aja gitu. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ini. Copy image ke sini.
Mana ya? Ini. Oke, ini ya. Terus rumusnya itu adalah rumusnya ini. Kita coba copy ya, copy ke sini. Nah, ini kecilin. Kecilin aja. Oke, ini terlihat ya. Nah, sekarang pertama kita harus cari dulu n besar. N besarnya itu adalah total ya, teman-teman. Total. Atau enggak, jangan kayak gini deh. Kita tulis aja. Perempuannya ada berapa orang? 3. 3. Laki-laki 5. 5. total. Totalnya 8. Ya, gitu ya. Nah, total 8 ini sama dengan n besar. Oh. Ya. Nah, terus di sini kan ada n kecil. N kecilnya itu apa? N kecilnya itu adalah Berapa orang panitia? berapa? Panitianya berapa orang? 5. 5. 5 ini adalah n kecil. Ya. Oke. Terus kita lihat di rumus kan ada D, ada X ya. Ya. Iya. Yang ditanya apa? Perempuan. Banyaknya perempuan. Bagi peluang bagi banyaknya perempuan dalam wanita itu. Ya pasti. Tentukan distribusi peluang bagi banyaknya perempuan dalam panitia itu, gitu ya. Ya. Nah, sekarang D-nya itu adalah D. Laki-laki kan? Bentar. Distribusi peluang. Oh. Enggak, gini. Kita harus bikin kayak gini ya, teman-teman. Jadi X yang ada di sini itu sama kayak binomial yang tadi. Sekarang gini. Perempuannya ada 3 kan? Perempuannya ada 3. Iya. Sedangkan laki-lakinya ada 5. Nah, sekarang tentukan distribusi peluang bagi banyaknya perempuan dalam panitia itu. Berarti X itu bisa aja 0, ya kan? Bisa aja 1, bisa aja 2, bisa aja 3 gitu. Nah, ini sama seperti tadi, teman-teman harus hitung dari 0 sampai 3 kemudian dijumlah gitu. Nah, cuman ini saya contohin satu ya. Saya coba contohkan satu aja gimana cara pakai rumus itu. Kita ambil X sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, perempuannya itu ada 3 kan. Ini adalah sama dengan D. Kenapa? Karena ya yang ditanya kan perempuan kan ya, banyaknya perempuan ya. Nah, gimana caranya kita hitung kombinasi ya? Lagi-lagi kita pakai kombinasi C N kecil berapa? 5 8 gitu ya. Nah, kita yang paling gampang itu kita hitung yang di bawah dulu. 8 faktorial berapa nih? 5 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan berapa, teman-teman? 56. Enggak 48 56. 48 bagi 6. 8. 8. Hasilnya 8. 7. 8 ke hasilnya 8. 6. 8 ya? Hasilnya 8. 8 tuh iya. Itu 3 2 8 kali 1. 6. 1. Hasilnya 5 kali 7 dong. Mana? Iya. Gimana? Kalau Hasil. Oke. Nah, terus kita hitung lagi, kita hitung kombinasi lagi.
Ya, yang paling gampang itu kita hitung kombinasi D dan X. X-nya berapa? X-nya 1. Coba ya. D-nya itu 3. Nah, ini berapa? 3. 3, 2, 1. 3. 6. 2, 2, Oh, 3 ding. Iya, 3. 3. Ini ya. Sama dengan 3 ya. Iya. 3. Terus kita hitung satu lagi. Satu lagi itu berapa? Kombinasi berapa? N kurang D. N kurang D berarti N besar 8 kurang 3 gitu ya. 8 kurang 3 di sini. Gitu ya. 5 kurang 1. Nah, gini ya berarti ya. 5 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial, 4 5. faktorial. 5. 8. Iya, 5. Ini. 5 hasilnya. Berapa? 5. Ya udah, berarti untuk keseluruhannya adalah ini 15/56 ya. ini dikali ini dibagi sama ini. Dibagi 56. Nah, Ya. 5 jadi berapa dikali hasilnya? 15/56. 15/56. Berapa hasil 15/56 ya? Ya. Berapa? 0, 0, berapa? 267. 2. Gitu. 267. 267. Oke. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ini adalah jawaban pada saat X sama dengan 1 ya. Sama seperti yang tadi saya contohkan. Nih. Kalau ini bedanya pakai binomial, kita coba pakai sekarang kita udah tahu nih X1 itu sama dengan 0, berapa tadi? 267 ya. Iya. Nah, tinggal teman-teman nanti hitung ini dan ini. Baru dijumlah semua. Wow. Berarti nggak bisa dengan cara yang 1 kurang itu ya kayak? Mungkin kalau yang ditanya nggak bisa ya. Nggak ada cara tercepat gitu, Kak. Cara cepat ya. Coba. Cara cepat Excel. Enggak, kalau Totalnya 8 kan, Kak? Ya. apa? Iya, Ini betul. totalnya 8. Iya, totalnya 8 ya, 8 orang. N-nya 8. Jadi nggak bisa Iya. tercepat ya. Sebenarnya gini. Kalau pakai Excel itu ya ada pasti ada caranya. Cuman gimana pun juga sebisa mungkin saya mau ngajarin manualnya dulu biar teman-teman yang nggak punya akses ke Excel tuh bisa paham juga. Jadi biar bisa bareng-bareng seperti itu maksud saya. Iya. Nah, Iya. oke, jadi untuk manualnya kayak gini ya teman-teman caranya. Jadi pertama nih gampangnya tuh kita hitung yang bawahnya dulu deh. Bawahnya kita hitung, baru ini D dan X, baru bisa kurangin N sisanya. kurang D, N kurang X. Ya, jadi ini bawah kurang atas gitu. Oke. Nah, sekarang ya udah tinggal hitung aja X sama dengan 2, 3. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Maksudnya masih ada yang bingung nggak? Jujur li kalau saya pribadi sih bingung Kak, cuman nggak apa-apa wis nanti aku tak belajar lagi. Oke, bingungnya di mana? Tadi memahami soalnya dulu kan itu D sama X kayaknya masalah D-nya itu. Ya, yang susah di mana? yang susah memahami soal sih. Kan aku mikirnya terdiri ada 5 orang, dia mikir dari berarti ini sebenarnya anggotanya 8 ya, butuhnya itu cuma 5 orang. Iya, Terus betul. peluang yang kira-kira, nah banyaknya perempuan dalam panitia itu berarti yang dicari peluang perempuan terpilihnya gitu atau gimana gitu. Iya, betul. Peluang perempuan terpilih benar. Karena kan seperti ini ya, teman-teman. Jadi
panitia itu tuh 5 orang gitu ya. 5 orang tuh terserah deh laki berapa perempuan berapa gitu. Nah, masalahnya perempuannya itu cuma ada 3 orang. Jadi ada peluang bahwa semua perempuan itu termasuk jadi panitia juga gitu maksudnya. Makanya kita harus hitung peluang perempuan itu ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang, terus peluang perempuan tuh nggak ada sama sekali gitu, 0. Itu baru nanti kita bisa jumlah. Tapi Ya. memang mencerna soal itu susah ya. Ini pakai rumus yang tadi atau ini yang ini, jadi bingung gitunya ya. Sebenarnya sih kalau untuk mencerna soal tuh apa Bu ya, lebih ke jam terbang ya Bu. Maksudnya tuh gimana pun juga kita harus banyak-banyak latihan dari sini gitu. Sekarang ya, sekarang coba deh. Ini ada soal nomor 2, coba ya. Kita baca ya nomor 2 ya. Suatu kotak berisi 40 bla 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 di Indonesia. Dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi. Cara saya 5 suku cadang. Secara acak dan daratnya 4 dalam sampel. Nah, sekarang kayak gini, teman-teman. Pertanyaan saya adalah dari soal nomor 2 ini deh, saya copy ke Word deh ya. Kita akan coba ini. Nah, dari soal nomor 2 ini, teman-teman, N besarnya berapa? 40. 40. Yakin 40? Enggak. Iya, dari kotak berisi 40 suku cadang. Iya, yakin 40. Suatu kotak berisi dia memenuhi syaratnya bila berisi tidak lebih dari cara saya 5 suku yang cadang cacat. secara acak. Oke. Apakah 5 sampelnya kan 5? Ya 5 kan. Nah, sekarang saya tanya, sampelnya berapa? 5. Sampelnya 3. 3 apa 5? Coba. Ya, balik sini. Sampel itu notasinya apa? Sampel itu berarti yang ditanyakan bukan? Atau yang gimana? Oh, iya. Coba yang mana? 40. Sampelnya 5 kan? Ayo, ada yang masih bingung nggak? N-nya berapa? 40 atau 5? 40. Ini kan mana sampel? Bukan jumlah ini ya? Katanya jumlah populasi. Oke. 40 itu. Enggak. Cara sampling memilih Baru jumlah Kayaknya 5 deh ya. Suatu kota berisi 40 suku cadang dikatakan. Ya 5 ya, Pak. 40 deh, sama kayak yang sebelumnya nggak sih? Dari kalau yang sebelumnya kan dari Untuk 8 N orang. besarnya 40 nggak sih, Kak? Oke. Peluang mahasiswa menjawab Kita coba 40. ya. Kita coba ya. N40. Ini saya masih coba-coba ya. Wah, gede banget. Iya. Nah, sekarang coba N kecil. N kecil Kecilnya berapa? adalah 5. 5. Suatu kotak berisi 4 tidak. Cara sampling memilih 5 suku cadang secara acak. Ya 5. Iya. Oke. N 5. cuma 5 ya. Iya. Terus D berapa? D-nya ini berapa? 3. D itu sama dengan 3. Jumlah ketentuan 3. dari populasi. Jumlah ketentuan. Iya. 5 suku D-nya? cadang. 3. 3 ya. 3. Berapakah? N-nya yang 3. Berapakah X-nya. peluang X-nya 3 ya. mendapatkan X-nya 3. X-nya 1. tepat D-nya 3. satu yang X-nya 3. Yang cacat? ditanya kok. Oh iya sih. Kan X-nya peluang tepat 1. Iya. Berarti X-nya 1. Nih, kata kuncinya ada di kalimat terakhir ya teman-teman. Iya. Berapakah peluang mendapatkan tepat 1 nih? Ini Ya. adalah X, tepat 1. Yes. Berarti Nah, N-nya 5. sekarang gini. D-nya Kita udah 5. tahu X itu sama dengan 1. Tinggal D-nya berapa jadi? D-nya 5 nggak sih? N-nya 3. D-nya 3. D-nya itu jumlah ketentuan dari populasi. Dia yang populer D-nya 3 jumlah cacatnya.
Coba yang mana? D-nya 3. D-nya 3. Kalau yang sebelumnya kan jumlah perempuannya D-nya. Kalau ini bukannya sama. Maksudnya jumlah cacatnya baru nanti dari cacat itu diambil ketentuannya. Menurut aku D-nya D-nya 3, 3, Kak. N-nya. Aku D-nya 5, N-nya 3. Bismillah. D-nya 3. Karena ini adalah informasi ini ya. Ini 5 ini udah dijelaskan ini adalah sampel. Sampel berukuran 5. Nah, sedangkan D-nya itu adalah ini berisi 3 nih. Kita coba ke sini ya. Nih, ini D-nya. Oke. Dalam sampel berukuran 5, isi 3 yang cacat. Nah, oke. Sampai sini ada yang belum paham, teman-teman? Atau Jadi kalau masih bingung? catat X-nya sama dengan 1 gitu. Gimana, Bu? Gimana? Kalau 1 gitu kan itu ya X-nya sama dengan 1. Iya, betul. X. Sekarang kalau misalkan pertanyaannya bukan tepat 1 tapi paling sedikit 3. 3. X sama X-nya dengan berapa, Bu? 0. X sama dengan 0, X sama dengan 1, 2, 3. 2, 3 ya? X sama dengan kurang dari kalau 93. X sama dengan kurang dari sama dengan 3. 1, 2, tambah 3. Ya, ini berarti X-nya itu adalah 0, ya, 1, 2, 3. Gitu. Sekarang kalau misalkan peluang mendapatkan paling banyak 2, gimana? Berarti dari 0, 1, 2. Iya, 0, 1, 2 ini gimana? X-nya X kurang dari sama dengan 2. Iya. Kalau misalkan paling sedikit 2. Berarti 2 dan 3. Iya, 2 dan 3. X-nya lebih besar dari 2. 5 nggak sih? 2, 3, 4, 5 nggak sih? Enggak ya? Itu ya. Iya. Berarti sampai 5. 2, Iya, 3, 4, 5. Betul. Sampai 5. Yang cacat tapi cuma 3, Kak. Oh, enggak. Tapi kan Maksudnya adalah sorry. Oh iya, enggak. Sampai 3, bener. 2. Ini kalau kayak gini berarti ini kan 2 dan 3 kan? Oh, enggak semuanya ya. Iya. Oh, yang cacat aja ya? Iya, betul. Karena yang cacat itu adalah D. Ini ya, D yang ini ya. Nih. Jadi kalau misalkan saya bilang paling sedikit 2, itu adalah 2 dan 3. 3. Iya, karena 3 itu adalah jumlah maksimal produk yang cacat dalam satu sampel. Berarti X itu bisa dikatakan itu batasannya sampai D gitu ya, Pak? Betul, X itu sampai D batasannya. Oh iya. Nah, sekarang kalau misalkan anggap deh sampelnya jangan 5 tapi saya bikin 10 gitu ya. Terus D-nya ini saya bikin jadi ya 5 deh. Sekarang kalau misalkan peluang mendapatkan paling sedikit 4 produk yang cacat, itu berarti gimana nulisnya? X lebih besar sama dengan 4 dan 4. Jadi 4 dan 5. X sama dengan 4, X sama dengan 5. Gitu nggak sih, Kak? Penulisannya berarti X lebih besar atau Sama atau lebih 4. kecil? Minimal 4 kan? Iya, minimal 4. Lebih besar sama dengan 4. Lebih besar. 4 gini ya. Ini berarti 4 dan 5 gitu. Kalau misalkan paling banyak 2. Paling banyak 2 tuh berarti berapa?
Penulisannya gimana? Udah 0, 1, 2. Enggak, Lebih kecil penulisannya. sama dengan kurang 2. dari Oh, kurang dari sama dengan 2. Sama dengan 2. Berarti berapa? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Atau masih ada yang belum paham? Kalau Oke, saya teman-teman. bingung itu menempatkan ini sih sampel apa itu masih belum banyak belajar. Menempatkan sampel. Yang lain? Masih ada yang bingung? Yang lain? Ya intinya lokasi-lokasi. Ya sama kayak Kak Put masih bingung soal sampel sih, Kak. Oke, soal sampel. Yang lain apa sama soal sampel? Mungkin lebih ke penempatan nilai untuk setiap variabelnya kayaknya yang masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Setuju banget. Oke, kalau gitu ada lagi nggak ya soal kayak gitu ya? Kalau di tes formatif nomor 2 itu apakah hypergeometrik? Halaman berapa? Di tes formatif 2 setelah latihan ini. Di nomor 2 atau nomor 3 nih kayaknya. Mirip. Aku tapi kurang bisa bedain apakah hypergeometrik atau Mana? bukan. Ini Dua, ya? Iya, 2 atau enggak 3 ya. Oh, Apakah itu? oke. Ini ya, ini dulu ya. Kita lihat. Suatu grup band, satu vokalis, gitaris, kriteria adalah mereka menyanyi lagu pop, hasilnya mereka 6 kandidat. 4 nih, 4 sini. Ya, 3. Nah, oke. Ini adalah ya, ini juga ya. Ini juga ya. Kita coba ya. Kita coba ke sini. Ini kelihatan ya, soal nomor 2 ya. Kelihatan. Oke, sekarang suatu grup band. Nah, ini nih. Sekarang pertanyaan saya adalah sama kayak tadi, N-nya berapa? Ayo. N besar? N besar. 6. Suatu band. Oke, ada yang jawab berbeda? 6 ya. Ya, ini mah ini ya. N kecil berapa? N kecil. Yang kecilnya 3. Lagu pop. Aduh, lagu. Ayo, N Sampelnya kecilnya berapa? 5. 3. N kecilnya 3. 3. N kecilnya 3. 3 ya. X-nya 3. Oke. Ya. Sekarang kita D-nya berapa? 4. 4. Yang menyukai lagu pop. Iya, 4. Oleh 3 kandidat yang menyukai lagu pop. Lagu pop ada 4. 3. ya. X-nya berapa? X-nya 3. X, coba kita lihat probabilitas Probabilitas. 3 posisi. Nah, diisi oleh Oleh kandidat 3 kandidat. yang menyukai lagu pop adalah ya oke. Iya, itu ngarang sih aku tadi. Oke. Maksud saya kayak gini, kalau seperti ini mungkin jelas ya teman-teman. Maksud saya soalnya tuh lebih to the point gitu maksud saya. Jadi dikasih tahu ini ada berapa. Nah, tapi kalau misalkan soalnya tuh yang agak ngeblur gitu, maksudnya itu lebih ke kurang jelas ya. Ada soal kayak gitu nggak ya? Nah, kayak misalkan Itu ini rumusnya memakai rumus yang terakhir itu. gimana Bu? Menjawabnya pakai rumus yang terakhir itu. Iya, kita masih bicara ini ya, Masih hypergeometri. Jadi rumusnya masih pakai rumus yang ini ya, Bu. Kalau teman-teman mau coba, silakan boleh aja. Oke, kita coba deh. Kita coba pertama kita hitung yang mana nih? Yang C N ya. Iya. 6, 3 gitu ya. 3. Ini langsung aja deh, ini berapa? Terus yang kedua kita hitung. Yang kedua itu kita hitung ini ya teman-teman. 4, 3 gitu. Ini berapa? Terus yang ketiga kita hitung C.
C, berarti ini sisanya ya. 0. Iya, benar. Berapa ini? Bayar. Yang itu 20. Ah, Ini berapa? 1,2 ya? Saya dapatnya 20. Ini 20. Iya. Yang ininya 4. Ini 4. Ini? Belum, yang ini tuh. Coba. 1. 1 ya. Ya udah, berarti 4 kali 1 bagi 20. Berapa hasilnya? 1/5. 1/5 ya. 0,2. 1/5. 1/5 tuh. Oh, ada jawabannya. 0,2. 0,2. Ya. 0,2. Ada nggak jawabannya 0,2? Ada. Ada. Yeay. Yeay, tapi tidak tahu nanti kalau ngisi di UAS. Kalau ngisi lagi. Kalau ngisi sendiri. Nggak apa-apa, yang penting ini aja apa sih maksud saya tuh pemahaman atas soal tuh ini gitu, kuat maksud saya. Mulai, ya. Oke. Sekarang kita coba satu lagi ya. Ini nomor 3 nih. Ini mirip-mirip kayaknya. Nomor 3 coba ya kita cari. Nah, bawah deh. Nomor 3. Coba mana? Nomor 3 ya. N besarnya berapa? N besarnya 10. Suatu perusahaan. Ada 10 kandidat. Oke. N besarnya berapa? Yang lain? Ada yang tahu? Coba. Iya 10. Iya 10. 10, oke ya. Ya. N kecil berapa? N kecilnya 4. Untuk itu dibentuk tim yang terdiri dari 4 orang. Nah, ini ya. 4. Oke, terus D-nya berapa? D-nya 3 karena kita nyari manajer baru. Ada 10 kandidat, ini 3 manajer senior. Terpilih 2 manajer baru untuk mengisi 4 posisi. Terpilih 2 manajer baru. Manajer barunya ada berapa? 3. 3 ya. Ada 3. X berapa? 2. 2, benar. Ya udah. Kalau udah seperti ini tinggal masukin ke rumus yang ini ya. Mana? Nih. Coba berapa? Mungkin teman-teman kalau mau coba silakan, tinggal nanti kita lihat ada nggak jawabannya di sini. Berarti tergantung soal ya, yang seniornya nggak kepake, yang lainnya nggak kepake gitu ya? Gimana soalnya? Iya, betul, tergantung soal. 4 nih, kita hitung dulu ya. 7, 2, berapa ini? 7, 6, 3, 21. Itu 210. 210. Iya. Oke, terus satu lagi berapa? C 3 32 gitu ya. Iya. Ini berapa? Itu 3. 3. Oke, terus satu lagi. Kalau saya nggak salah itu. Satu lagi C7 sama C27. 2. Oke, berapa? 21. 21.
Iya. Ini dikali berarti 21 kali 3 bagi ini. Apa ya? Coba 21 kali 3 bagi 210. 0,3. Oh, ada. 0,3. Oke, ada ya. Oke teman-teman, sampai sini gimana? Masih ada yang bingung? Atau udah paham? Atau udah mulai ada pencerahan, penerangan? Aduh, ada lampu sorot sih ya. Oke, nggak apa-apa. Udah ada progres. Kak, sebenarnya yang kemarin kita bahas yang di bab 3 kan ngebahasnya cuma peluang permutasi kombinasi aja. Iya. Apa secara kasus dia benar-benar berbeda dengan yang ini gitu sehingga kita butuh metode yang lain, atau sebenarnya ini cuma penyederhanaan aja, atau sebenarnya kita bisa pakai metode yang selama ini udah kita pelajarin tapi mungkin akan ribet caranya? Kalau pertanyaannya kayak gitu, saya bisa bilang bahwa kalau kemarin di modul 3 kita belajar permutasi dan kombinasi, di modul 4, 5, dan 6 nanti itu mungkin lebih ke penerapan kombinasi itu sendiri, aplikasi. Jadi bukan ke ini ya, bukan ke perluasan atau apa. Sebenarnya sih rumus yang kita pakai sama-sama kombinasi, cuman bagaimana penerapannya kan begitu ya teman-teman maksudnya. Oh iya. Jadi lebih ke aplikasi ini. Baik sekarang gini ya, baik itu apa nih, kalau kita lihat di modul itu kan ada ini ya, di apa modul 5 ini kan ada ini nih, ada apa nih, ada peluang Bernoulli, binomial, ada distribusi apa seragam, ada hyper, ada Poisson. Itu sebenarnya itu lebih ke aplikasi dari kombinasi, dari perhitungan permutasi kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau pakai yang kombinasi aja bisa, tapi mungkin akan lebih lama gitu karena kita harus ngebuat kejadiannya dulu gitu yang cukup kompleks gitu ya. Oke, makasih Kak. Ya, oke. Sama-sama. Gimana yang lain teman-teman terkait hypergeometri? Ada pertanyaan atau masih ada yang bingung? Ya sebenarnya sih kalau yang saya bilang tadi ya teman-teman, kalau masalah bingungnya itu nentuin ini, itu mungkin saya bisa bilang ini bisa dilatih. Ini bisa dilatih ya, caranya ya kita kerjakan soal-soal yang ada di BMP gitu, atau mungkin kalau dari sumber lain mungkin terkait soal ini bisa. Jadi caranya buat lebih ke apa familiarisasi aja mungkin ya. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau tanya teman-teman, silakan, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, saya sementara lanjut ya. Kita lanjut. Ini masih ada nggak sih? Oh nggak. Poisson. Ya, kita masih ada satu lagi terakhir. Ini distribusi Poisson. Poisson itu juga ya mirip-mirip lah ya. Ini ada, kalau kita lihat rumusnya kan ini ada apa nih? Ada faktorial, ada pangkat. Tapi ada notasi yang baru, itu notasi lambda ya teman-teman. Lambda itu kalau dalam fisika, kalau saya nggak salah apa ya, buat ngukur apa, gelombang ya. Iya ya. Terus ada ada namanya eksponen gitu ya. Nah. Jadi kalau Poisson ini sebenarnya ini distribusi yang ada interval waktunya. Ada interval waktunya. Nah, sekarang sekarang kita coba langsung aja deh ke ini deh, ke mana? Bikin soal. Iya, kita coba aja. Enggak, oke. Ini untuk ini ada pertanyaan nggak untuk distribusi Poisson sampai sini? Kalau belum, saya coba ini ya, kita coba cek soalnya ya, ada nggak soal? Coba langsung contoh soal aja Kak.
Pasti nanti banyak pertanyaan. Oh iya, oke. Baiklah kalau begitu. Kak, eksponen itu bilangan 2, berapa 7 berapa sih? Itu ya Kak ya? Kak boleh Kalau saya nggak salah eksponen itu ini ya 2,7812 berapa gitu kalau saya nggak salah ya. Berarti Banyak 2, Kak digitnya di belakang koma. Iya, ini bilangan irasional. Ya betul, Iya. irasional. sama kayak itu ya, sama kayak ini ya, pi Pi. ya. Pi. Iya. Kayak V. 3,14 14. berapalah panjang Nah. gitu. Panjang nggak itu kereta Panjang, tuh. Ya, Di nomor 6 transformatif yang halaman itu Kak, itu yang lagi tadi Kakak buka. udah kelewatan ya. Iya. Nah, Maksudnya dari ini kali nomor ya. 6 ke bawah tuh kayaknya Antara jam 10. Nah, ini adalah salah satu contoh Poisson ya. Antara jam 10-11 pagi, rata-rata bayar telepon sebuah kantor tiap menit adalah 3 kali. Tiap menit ya, tiap menit adalah 3 kali. Probabilitas bahwa dalam 1 menit akan ada 2 telepon masuk. Nah, ini adalah coba ya. Capek jangan ini aja ya. Nah, gitu. Coba kita sini. Nah, terus rumusnya ini rumus Poisson. Rumus Poisson. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, sekarang di distribusi Poisson itu ada 2 parameter baru nih, ada lambda dan ada x. Enggak, sebenarnya parameter itu cuma ada 2 ya, teman-teman. Di sini ada lambda sama ada t. T itu adalah waktu. Coba. T. T itu sama dengan 2 telepon masuk. 2. Itu ya. Sorry. Salah. Enggak. Yang 2 itu X. 2 itu X. Terus tiap menit adalah 3 kali. Tiap menit adalah 3 kali. Saya sebenarnya agak ini ya. Coba ya. Coba kita cek. Poisson mana Poisson? Poisson. Mana sih? Bukan. 100 per jam. Oh, tata begini. Bentar ya. Mana ya? Ini ada yang harus dikali dulu ini. Kita cari lambdanya dulu deh. Lambdanya berapa? Tiga kali. Tiap menit. Semenit 60 detik. Nah, ini teman-teman sama seperti teman-teman ya. Saya juga sebenarnya itu nalar saya itu agak kurang bagus gitu. Jadi tiap kali ujian buat memahami soalnya tuh kadang lama gitu. Jadi makanya saya paham sih kalau teman-teman ada yang kesulitan. Ya tuh cap-cip-cup gitu kali ya. Karena sejujurnya saya pun juga awalnya tuh agak kesulitan gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa terbiasa ya teman-teman untuk soal. Amin ya Allah, amin. Sementara. Ya Allah. Kenapa di BMP nggak ada contohnya? Ada contohnya tapi belak-belakan banget, nggak dikasih penjelasan sih, nggak ngerti. Iya ya. Di soal latihan juga ada yang udah ada jawabannya, cuman
Ya Jumawa maka kok langsung begini gimana sih? Ini apa sih maksudnya 160 per menit nih? Ini kombinasi ya? Bukan. 1 jam gitu loh, Kak. 1 jam. Iya, maksudnya tuh ini tanda kurung siku ini apa maksudnya gitu? Kenapa nggak ada jawabannya? Array gitu. Array. Ini mah Aduh. dengan terpaksa Aduh. ini. Buka Google. Aduh, ngaco. Aduh, Gemini. Mana sih? Ini. Oh, mau nggak mau harus nge-Google. Oke, nge-Google nggak apa-apa, asal jangan pakai AI ya, teman-teman. Itu saya selalu menekankan bahwa kalau pakai AI itu bisa dibilang teman-teman membohongi diri sendiri gitu. Kita pembuat AI-nya, Kak. Kita pakai Excel boleh banget, asal jangan pakai AI. Saya pakai AI buat cross check jawaban biar nggak capek-capek ngulang. Nah, ada yang jujur itu, Kak. Jujur Oke, kan. nggak apa-apa. Tapi kalau statistik nggak sih? Kalau beberapa makro lain. Iya. Buat toko online ini ada contohnya 50 pelanggan. Kita IP, NP, jawab. Oke. Apa ini ya? Tiap menit 3 kali. Oh, ini kali ya. L1 per 60 ya. T sama dengan 3 gitu. Gitu ya, coba ya. Nih, kalau kayak gini ada jawabannya nggak nih? Coba ya. Coba. X. Pangkat min lambda kali T 3 gitu, terus dikali lambda 3 pangkat 2 gitu. Coba kayak gini ya. Eksponen. Ini berarti kan kayak gini ya. 9 kali eksponen pangkat min 3. Coba. Bisa nggak nih? Eksponen min 3 gitu. Loh. 0,05 coba deh bulletin deh ya 0,05 gitu. Kalau makan gue masukin 05. Nah ini coba teman-teman ini berapa hasilnya ya? Ada nggak yang udah ngitung? 9 kali 9 kali 0,05 bagi 2. Apa hasilnya ini ya? Halo? Coba ya. Halo? Iya, Kak. Iya, halo. Iya, ini berapa hasilnya? Ada yang sudah coba hitung belum untuk ini? Jadi X-nya itu sama dengan X sama dengan 2, lambdanya sama dengan 1, T-nya sama dengan 3. Coba masukin ke rumus ini berarti ya. Tugas dulu. Saya ngitung dapat jam 0,225. Iya. 0,225. Nah, jawabannya ada nggak? 0,224.
224 ya. Ada nggak ya jawabannya? Ada. Oh, ada loh. Ada jawabannya yang B loh. Mantap. Ya, maksudnya jawabannya adanya 0,224 bukan 0,25. Iya, iya. Iya, kita coba cek ini kunci ya. Sebenarnya males saya ngecek kunci. Bener-bener Nggak usah dicek Kak, nggak usah dicek Kak. Loh, bikin nggak shock. usah dicek ya. Nggak usah dicek. Ya udah, oke. bener tapi Itu Apa? malah dicek. Iya bener Saya katanya. Kadang ada yang ada yang isi jawaban, kadang nggak ada. Oh, Iya itu gitu. absurd. Oke. Absurd. Ya, oke. Jadi Oke. penjelasannya kayak gini, teman-teman. Ini adalah rumus untuk distribusi Poisson ya. Poisson. Ada X, ada lambda, ada T. Nah, X itu menunjukkan pertanyaannya. Pertanyaannya itu X ya. Ditulis aja Kak, X adalah pertanyaannya. Gitu. Enggak, jangan ditulis. Maksudnya saya ingin supaya ini kita paham Logika. gitu. Kita bisa paham soalnya juga gitu. X itu adalah yang ditanyakan. Ya. Terdapat 2 telepon masuk. Nah, lambda itu nunjukin interval waktu. Nih. Kenapa saya tulis 1? Karena saya yakinnya tuh di sini, teman-teman. Ada kata ini nih, tiap menit nih, ya. Terus ada ini juga nih, 1 menit gitu ya, nih. Gitu. Nah, terus T-nya itu 3 dari mana? 3 itu dari sini ya. Dari sini nih. Nih. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi deh. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi atau enggak?